pertama dinasti Salendra, kerajaan Mataram kuno. Mataram itu ada 3 di Indonesia. Mataram kuno Buddha, Mataram Hindu Prambanan, Mataram Islam Keraton Yogyakarta. Borobudur ini berasal dari kata boro, yang artinya vihara. Budur ini dari bahasa Hindu Bali yang artinya di atas. Kalau orang Bali bilang beduhur, kalau orang Jawa duhur. Jadi Borobudur ini vihara yang ada di atas karena dibangun di atas sebuah bukit. Maksud dan tujuan dibuat Candi Borobudur ada 3. Yang pertama sebagai pusat ajaran Buddha, kedua sebagai tempat ritual atau sembahyang Buddha, yang ketiga sebagai monumen zaman kejayaan dinasti Salendra. Yang membawa ajarannya bernama Siddhartha Gautama yang berasal dari India. Siddhartha ini dilahirkan di tahun 623 sebelum Masehi. Jadi yang membuat Borobudur bukan Siddhartha, tapi ini memuat ajarannya aja. Dan Borobudur ini cara membacanya berputar searah geromjam, namanya Pradakshina. Pradakshina ini bahasa Sanskerta yang artinya progres, berputar searah geromjam ya. Jadi mulai dari timur ke arah selatan, barat, utara, kembali ke timur lagi. Ini cara membacanya. Jadi Borobudur itu dari India sebenarnya kitabnya tertulis. Setelah sampai di sini dirubah semuanya menjadi pahatan atau relief. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku nih, satu lembar demi lembar, satu halaman demi halaman, tapi ini Borobudur bacanya berputar. Jadi Borobudur ini kitab yang diukir atau yang dipahat. Dan nanti dalam ajaran Buddha sederhana Pak. Nanti Bapak Ibu, saya itu cukup memperlihatkan atau menunjukkan posisi tangan kanan patung. Nanti di timur tangannya gini Pak, semuanya. Yang di selatan beda, seperti ini. Yang barat gini, utara gini, lantai 7 semua gini, semua rahmat angin, 8, 9, 10 semua gini. Oke ya, kita di timur sekarang. Coba nanti perhatikan kalau di atas ya. Timur posisi seperti ini namanya bumi Sparcamudra, memanggil bumi sebagai saksi kelahiran manusia, atau bisa dibaca manusia dari tanah kembali ke tanah. Maksudnya itu. Setelah dari timur ke selatan Pak, selatan sana, nanti semua arah selatan tangannya terbuka. Nama patungnya Ratna Sambawa atau Waramudra. Jadi di dunia harus banyak berderma, sedekah. Kalau di Hindu Buddha memberi itu gini. Kalau untuk Kristen atau Islam lebih baik tangan di atas. Itu melambangkan agamanya 2. Agamanya ada 2. Satu agama bumi, satu agama langit. Agama langit ada 4 kitabnya. Zabur ini Daud, Taurat ini Moses atau Musa, Injil itu Isa, Al-Quran Muhammad. Itu ya. Oke, setelah dari selatan ke barat, barat ada sunset, matahari terbenam. Di barat nanti semua patungnya gini semuanya. Nama patungnya Dhyani Mudra atau Amitabha. Jadi masa senja atau tua banyaklah beribadah, ingat sama Tuhan. Yang utara sana disimbolkan kematian, nanti patungnya gini. Nama patungnya Abhaya Mudra, utara dibaca kematian. Jadi jangan takut mati. Kalau amalan kita udah banyak, karena relief di sana itu macam ajaran yang harus diamalkan sebagai bekal kehidupan setelah mati. Lantai 7 semua ramadan gini. Ini Witarka Mudra, berkhotbah atau memberi ajaran. Lantai 8, 9, 10 menanti patung dikurung-kurung dalam stupa. Semua sama posisinya gini. Ini Dharma Cakra Mudra, memutar roda Dharma atau roda kehidupan dunia. Saya ulang ya. Timur lahir, selatan mas remaja, barat tua, utara mati. Dalam Buddha timur ini artinya kosong, utara juga kosong. Kenapa timur utara kosong? Jadi bayi lahir itu tangan menggenggam. Enggak Buddha, manusia lahir ke bumi kosong, tidak bawa apa-apa, mati juga lepas, ini kosong. Jadi manusia datang kosong, pulang kosong. Jarjana karma atau amal perbuatannya. Jadi dalam Buddha arah begitu penting, karena salah arah tidak sampai tujuan. Yang kedua, lain kali kalau Bapak Ibu datang kemari lagi ya, blank sama sekali tidak tahu arah utara selatannya, bingung, tapi lihat posisi tangan kanan patungnya, pasti jadi tahu arah mata angin. Karena dalam Buddha pintar tidak cukup, pintar harus mengerti. Oke, dalam ajaran Buddha Borobudur ini ada 2 gaya bangunan. Yang di pinggir kotak tuh, taruh yang di atas lingkaran ya. Yang kotak di bawah itu namanya arsitek punden berundak, ada tangga-tangga. Dalam Buddha dibaca bentuk atau duniawi ya. Jadi ada yang menafsirkan yang kotak itu arsitek Jawa kuno Pak. Kenapa ada kelima Jawa? Jadi membaca Borobudur itu karena kita naik ke atas sedikit dan masuk ke arah kiri lorong seperti ini. Khusus di lantai 3 relief yang kanan ini yang protagonis yang baik.
Ireng jahat. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Borobudur, kita ikuti arah jarum jam seperti ini, kita itu seperti nonton wayang kulit Jawa. Jadi seorang dalang wayang kulit itu sebelah kanan tokoh baik semua, kiri jahat semua. Karena Buddha ada positif, negatif, siang, malam, tinggi, rendah, proton, neutron, yin, yang. Itu Buddha. Kalau di Buddha namanya Majjhima Patipada, garis tengah atau keseimbangan. Yang kedua di atas, nanti bentuknya lingkaran. Lingkaran ini arsitek Buddha atau India. Jadi Borobudur ini kolaborasi dua budaya antara Jawa kuno dan India campur di sini. Dan Buddha ini bukan agama. Kalau kita mempelajari kristologi, teologi, filsafat, perbandingan agama, sosiologi agama, Buddha ini bukan agama. Kenapa Buddha bukan agama? Karena Buddha tidak menyebutkan monoteis. Tuhan Buddha itu surga. Sedang Siddhartha dia pembawa ajarannya, dia bukan Tuhan Buddha. Terus Buddha itu siapa? Jadi Buddha itu siapapun orangnya, apapun rasnya, apapun agamanya, kalau dia baik dialah Buddha. Makanya ada budaya. Buddha itu pendaya gunaan akal pikiran dan akal sehat manusia, itu namanya budaya. Jadi Buddha bukan patung, bukan wujud, tapi lebih ke sifat. Makanya ada berhutang budi, berbalas budi, berbudi luhur, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia dikatakan agama boleh, karena A itu artinya tidak, agama itu artinya kacau, gitu ya. Jadi Buddha ini ajarannya apa? Ajaran Borobudur atau Buddha ini ajarannya filsafat. Dan filsafat tahu sendiri Bapak Ibu, sama orang gila beda tipis. Dan filsafat ada dua, satu ateis, satu religius. Dan filsafat itu orangnya radikal. Karena orang lain belum mampu berpikir, dia sudah melakukannya. Itu radikal. Jangan radikal yang diartikan sekarang, karena ada nilai politisnya, gitu ya. Dan saya bagi tiga Borobudur. Tadi Bapak tanya ya, saya bagi tiga ya, ceritanya gini. Mitos, legenda, sama sejarah. Kalau mitos mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ini yang ditanyakan Bapak tadi. Katanya kalau kita datang ke Borobudur, kita merokok patung, ya. Make a wish, minta keinginan akan terkabul. Ini dalam Buddha tidak ada. Saya belajar Buddha lama tidak ada. Dan saya tanya Bante biksu tidak ada dari berbagai negara. Tapi maksudnya gini Bapak Ibu, kita harus cermat ya. Kalau Bapak Ibu mau tercapai cita-cita, pegang patung ini misalnya. Patung ini kan dikurung. Jadi menggapai cita-cita ini berusaha keras, bukan karena patung atas stupa itu. Yang kedua, stupa itu lubangnya banyak Pak. Kalau satu lubang tidak sampai, pindah lubang lain. Artinya satu cita-cita gagal, jangan putus asa. Masih ada alternatif yang lain. Teruslah berusaha. Yang ketiga, menjadi orang bijaksana, melihat permasalahan harus dari berbagai sisi. Soalnya kalau Bapak percaya itu, nanti Bapak Ibu percaya sama batu, bukan sama Tuhan lagi. Nah di situ. Tapi pariwisata harus punya isu. Kalau nggak punya isu, nggak punya tamu. Jadi Bapak kena isu nih. Betul. Oke ya. Jadi ajaran Buddha itu, kalau mereka Waisak umat Buddha nih, mereka berputar 7 kali. Stupa paling gede di atas tuh. 7 kali tapi searah gelombang. Kalau searah gelombang berarti apa Bapak Ibu? Clockwise itu energinya ke bawah. Kalau saya Muslim, yang Muslim di sini di Arab Saudi itu putarannya unclockwise. 7 unclockwise berarti energinya ke atas. Ini simbol bumi, simbol langit ya. Makanya umat Hindu kalau Waisak mereka datang juga kemari. Tapi umat Buddha itu, umat Hindu itu ikut pradaksina. Tapi kalau orang Hindu meninggal, di sana prasamya, berlawanan. Jadi orang Hindu itu meninggal, ada perempatan jalan, mayat itu mereka pasti gotong. Dan diputarkan 3 kali, ada prasamya. Kalau berlawanan berarti si jenazah ini sudah masuk dunia ruh, bukan dunia kita lagi. Ini saloko ya, sindil Pak, jangan ditelan mentah ya. Karena Buddha itu harus dikupas, kalau nggak dikupas kita nggak. Oke, seperti itu mitos ya, jangan percaya. Kedua, legenda pernah dengar? Semalam jatuh itu legenda, pakai putih telur perekatnya itu legenda. Jadi legenda itu hanya sebuah narasi yang ditulis agar daerah atau tempat itu terkenal. Tapi kalau kita pelajari dari akademisi atau saya nggak dapat. Jadi legenda itu kalahnya sama saya, sama akademisi. Ya, membuat candi gini yang benar. Ini seperti Lego atau puzzle. Katanya Italia itu penemu puzzle. Dari sini 1200 tahun udah ada puzzle. Berarti kita duluan ya. Membuat candi gini. Ini prosesnya 150 tahun. Jadi gini Pak, pakai logika aja ya. Tapi disusun dulu dari bawah ke atas.
Setelah selesai disusun sampai di atas, dipahatnya mulai dari atas ke bawah. Mahatnya doang. Topong ya. Ini kalau di Buddha ada istilah melawan dan memanfaatkan. Jadi melawan dan memanfaatkan ini bicara gravitasi bumi. Misalnya ini tanah, cara melawan gravitasi bumi, benda atau batu harus menempel tanah. Ini artinya melawan gravitasi. Yang kita lawan gravitasinya. Memahatnya dari atas ke bawah. Ini membuang pecahan-pecahan batunya mudah ke bawah karena di bawah ada gravitasi. Bapak Ibu tidak mungkin punya rumah lantai atas dan bawah. Di sini ada anak tangga. Ibu bapaknya punya kotorannya ke atas sedikit. Lilitan nanti matanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari bawah ke atas ini humanistik manusia. Dari atas ke bawah teistik Tuhan. Bisa dibaca hubungan manusia Tuhan. Yang ketiga, semua pengunjung yang datang ke Borobudur kita sudah dikirim bicara dua agama tadi, agama bumi dan agama langit. Jadi Borobudur ini sastra tidak tertulis, sabda tidak terungkap. Di sini tidak ada apa-apa, bisa melihat apa-apa. Ahli sains sedang di gunung, para pendeta sudah turun dari puncaknya. Jadi mereka lebih smart dari kita, karena ini di zaman Kertayuga, zaman keemasan. Oke, sekarang Bapak Ibu saya ajak naik pelan-pelan. Naik di tangga itu, nanti di halaman bisa foto-foto sebentar sambil ambil nafas ya, nafas. Setelah itu petugas scan datang, kita langsung scan gelang naik ke atas, nanti kita ke atas pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu, Borobudur ini amblesnya ke arah timur. Kenapa? Karena orang domestik langsung ke atas, bebannya di timur. Kalau orang bule enggak, kesini belajar dulu, jadi melestarikannya mereka tahu. Makanya saya mohon kerjasamanya, nanti kita putar biar Borobudur tidak menjumplang ke timur, dibagi ya seperti itu ya, sambil kita belajar bareng ya. Mari kita ke atas.